Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Cloud Computing ingin mempresentasikan ataupun menjelaskan hasil proyek UAS kami ya. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak dosen ya, sudah memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan tugas UAS ini dengan tepat waktu. Adapun judul UAS kami ini ialah ruang kerja fleksibel dengan Google Cloud Storage. Nah, yang mana memang judul dari UAS kali ini kami memang melanjutkan dari UTS sebelumnya yang sesuai Bapak dosen arahkan ya. Kelompok kami ini terdiri dari dua orang. Yang pertama ada Abdullah Azam Robani, dan kedua ada saya sendiri yaitu Anggi Alfian. Di kesempatan kali ini kami akan membahas yaitu dari materi-materi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan proyek, manfaat, arsitektur, spesifikasi teknis, kebutuhan, biaya implementasi, juga saran. Nah, khusus implementasi kami akan adakan mungkin sedikit demo live bagaimana cara ataupun penggunaan dari implementasi proyek kami. Oke, untuk materi berikutnya akan disampaikan kepada saudara Abdullah Azam Robani. Kepada saudara Azam, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih saudara Anggi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Abdullah Azam Robani untuk mempresentasikan laporan kami. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu latar belakang. Tentunya, dalam era digital saat ini, tim kerja harus dapat bekerja secara efisien dan produktif. Terlebih, dalam situasi kerja dari jarak jauh. Oleh karena itu, diperlukan solusi penyimpanan data yang aman dan dapat diakses dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Google Cloud Storage menyediakan solusi penyimpanan data cloud yang scalable dan aman, yang dapat memungkinkan tim bekerja dengan lebih efisien dan fleksibel. Dari latar belakang tersebut, kami membuat sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana Google Cloud Storage dapat memfasilitasi ruang kerja yang fleksibel untuk tim kerja yang dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi, serta mengatasi masalah penyimpanan data yang kurang aman dan kurang terstruktur. Adapun tujuan dari proyek kami yaitu untuk menyajikan solusi penyimpanan data Google Cloud Storage yang dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi tim dalam lingkungan kerja fleksibel. Proyek ini akan membantu memfasilitasi pemahaman tentang manfaat dan kebutuhan penggunaan Google Cloud Storage dalam organisasi. Ya, adapun manfaat dari proyek implementasi kami adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim kerja. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas kerja dalam situasi kerja jarak jauh. Yang ketiga, menyediakan akses yang mudah dan aman ke data dari mana saja dan kapan saja. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi tim dalam memfasilitasi berbagai dan akses ke data yang sama. Kelima, menyediakan solusi penyimpanan data yang terstruktur dan scalable. Ya, kita lanjut ke arsitekturnya ya. Kira-kira gambaran arsitekturnya seperti ini, ya bisa dilihat. Untuk lebih jauh, kita langsung saja ke pembahasan terkait arsitektur tersebut. Layanan penyimpanan awan mengadopsi struktur master atau self yang merupakan arsitektur penyimpanan pusat. Sebagai contoh, infrastruktur Google terutama terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Google File System. Yang kedua, model pemrosesan data paralel atau MapReduce. Yang ketiga, tabel data struktur atau Big Table. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Distributed Log Chabi. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian kita akan masuk ke arsitektur data flow gitu ya. Bagaimana alurnya gitu ya daripada arsitektur tersebut. Jadi, alur data pada Google Cloud Storage dimulai ketika kita menyimpan data dalam bucket. Jadi, bucket itu dapat kita katakan sebagai wadah penyimpanan di Google Cloud Storage. Setelah data tersimpan, maka kita dapat mengakses dari layanan Google Cloud Platform seperti Google Cloud Data Flow, BigQuery, atau Google Cloud AI Platform gitu ya. Jadi kita buatnya di sini tapi kita bisa akses dari mana saja gitu ya.
Kemudian juga kita akan masuk ke yang berikutnya, yaitu spesifikasi teknis. Jadi kalau kita lihat di sini ada multi regional storage, kemudian juga ada regional storage, kemudian juga ada storage nearline, kemudian ada storage coastline. Yang pertama gitu ya, kita masuk ke multi regional storage, di mana multi regional ini menyimpan data di pusat data di seluruh dunia dan memiliki ketersediaan 99,95%. Sangat cocok untuk perusahaan yang perlu sering mengakses data, seperti untuk konten situs web dan data aplikasi seluler. Data kelas multiregional ini disimpan di setidaknya 2 lokasi terpisah yang meningkatkan ketersediaan. Gitu ya. Kalau kita cek-cek harganya sekitar 0,26 per gigabyte per bulan, seperti itu, tergantung lokasi tentunya. Kemudian juga yang kedua, tadi kita bisa lihat ada regional storage ya, yang mana regional storage ini menyimpan data di suatu lokasi geografis, jadi di lokasi tertentu gitu ya, bukan menyebarkannya. Saat sumber data penyimpanan dan komputasi berada di regional yang sama, jadi berada di wilayah yang sama, Google Cloud Storage regional memberikan performa dan ketersediaan yang tinggi gitu ya. Karena dekat, bisa dibilang seperti itu, karena satu lokasi yang sama gitu. Praktik menyimpan data secara regional dapat mengurangi biaya jaringan, seperti itu. Kalau kita cek harganya itu lebih murah ya, 0,02 GB per bulan gitu ya, dibandingkan dengan multi regional yang tadi gitu ya. Dapat dikatakan lebih murah. Kemudian yang ketiga ada nearline storage, yang mana ini diperuntukkan bagi pelanggan yang membutuhkan penyimpanan data jangka panjang untuk data yang diakses pengguna kurang dari sebulan sekali. Paling baik digunakan untuk pengarsipan data serta cadangan dan pemulihan data bencana ya. Jadi untuk pemulihan data bencana bagus ini. Juga menawarkan ketersediaan 99% dan memiliki periode penyimpanan minimal 30 hari ya gitu. Jadi minimal 30 hari. Jadi di sini kalau kita cek itu biayanya sekitar 0,01 per gigabyte per bulan. Dan juga ada biaya pengambilan data sebesar 0,0 GB per bulan juga, sama ya. Kemudian yang terakhir tadi kalau ini ada coastline storage. Google Cloud Storage Coastline diperuntukkan bagi pelanggan yang perlu menyimpan data yang mereka akses kurang dari sekali dalam setahun. Jadi jarang-jarang nih biasanya nih. Ini terutama digunakan untuk pengarsipan, lagi-lagi pengarsipan ya, karena memang jarang, biasanya kalau arsip tuh jarang sekali gitu ya. Kotlin Storage membutuhkan durasi penyimpanan minimum 90 hari, jadi lebih lama dibandingkan tadi. Dan meskipun ini adalah yang paling murah dari 3 tingkatan penyimpanan dengan harga 0,07 per gigabyte per bulan, ada biaya pengambilan data sebesar 0,05 GB per bulan gitu. Jadi kalau kita cek memang harganya itu sangat murah gitu ya, 0,007 per gigabyte per bulan, tapi juga ada biaya pengambilan data gitu sebesar 0,05 GB. Kemudian kami akan menjelaskan tentang kebutuhan biaya implementasi. Jadi pada implementasi proyek kami, yaitu solusi penyimpanan data dengan Google Cloud Storage, kami menggunakan metode pembayaran menggunakan credit card, yaitu Genius Card, yang mana kami mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000 untuk mengisi Genius Card atau top up, yang mana top up ini nantinya digunakan untuk berjaga-jaga saja, karena kami mendapatkan gratis sebesar $300. Jadi kami dapat gratis sebesar $300 seperti itu. Kemudian kita lanjut ke implementasi. Pada bagian implementasi telah dilakukan upload data, download data, dan transfer data. Bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Saudara Anggi, dan sebenarnya juga kita telah paparkan secara rinci di laporan penelitian kami. Seperti itu. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Saudara Anggi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Azam atas berbagai penjelasannya ya mengenai materi-materi yang memang penting untuk dijelaskan. Untuk mempersingkat waktu kali ini, saya akan
menjelaskan secara rinci bagaimana implementasi secara live di Google Cloud Computing. Nah, sudah bisa terlihat ya di sini ada homepage dari Google Cloud Storage ya di sini. Hal pertama yang kita buat itu adalah kita mungkin bisa sebelah sini kita bisa membuat new project ya, di sini new project. Oke. Misal sini kita buat namanya UAS Cloud Computing misalnya, untuk demo live kali ini. Coba bisa. Oke, pertama kita bisa buat project name-nya. Yang pertama yaitu misal kita buat UAS Cloud Computing ya. Oke. Nah, di sini sudah ada ya, di sini dari organisasinya Nur Fikri, karena memang kami menggunakan akun kampus ya di sini. Oke. Langsung saja kita create. Setelah ini ya, setelah projectnya sudah terbuat ya, di sini kami menggunakan yang ini nih, Cloud Storage, dan menggunakan bucket ya, fitur bucket sebagai media kami untuk berbagi berkas gitu, sharing file. Oke, di sini langsung kita ke bucket. Nah, begini tampilan bucketnya, ini bisa disilang saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung kita di dalam bucket ini kita create folder dulu, misalnya coba. Nah, setelah kita buat namanya adalah berkas CC bisa. Nah, berkas cloud computing. Oke, lanjut. Langsung kita regional, benar. Di sini namanya sudah, di sini sudah multi region. Langsung kita ke bawah, langsung create aja. Ini langsung confirm. Ini seperti ini, biarkan langsung confirm. Nah, sini sudah terlihat ya, di sini ada namanya berkas CC ya, di sini berkas isi. Nah, terus bagaimana untuk upload atau unggah file ya. Nah, di sini ada ini ya nih, ada upload folder, upload file ya, ini banyak, ini tergantung kemauan kita. Misal di sini biar kita rapi ya. Ya, misalnya kita create folder dulu ya di sini. Misalnya folder apa nih? Folder UAS. UAS coba. UAS CC. Nah, udah jadi ya sini UAS CC. Nah, kita buka di sini. Nah, di sini kan di dalam ini masih kosong. Nah, mungkin bisa kita coba upload file ya di sini. Upload file. Nah, di sini misalnya ini ada file PDF ya, ini file PDF, ini file berkas lah, misal contoh satu ini. Langsung di-upload di sini. Terus upload filenya. Nah, sudah terlihat ya di sini ada file PDF-nya, filenya sudah terupload ke sini. Nah, setelah ini file ini bisa kita sharing ke antar user ataupun ke bucket yang lain. Misalnya untuk pertama kita buat ke kita transfer datanya ke bucket yang lain. Misalnya memang di tempat kerja ini kita bisa bikin bucket yang sesuai divisi, misalnya divisi A, B, C gitu, dengan bucket yang berbeda-beda. Mungkin kita buat bucketnya terlebih dahulu ya di sini.
kembali kita create lagi ya, misalnya namanya sama berkas C2. Nah, berkas CC2 ini untuk bucket yang kedua ya. Kita create lagi ya di sini, sama aja, langsung confirm. Oke, coba kita kembali dulu sebentar. Nah, di sini ada dua ya, terlihat sini ada dua bucketnya. Ibaratnya kalau misalnya di tempat kerja mungkin ada divisi 1, divisi 2. Nah, kita ke divisi 2 ini ya, berkas CC2. Kita lihat seperti apa. Ya. Di sini masih kosong ya di sini. Oke. Di sini masih kosong, belum ada file ataupun folder ya di sini. Nah, oke, mungkin kita coba untuk transfer file antar bucket di sini. Caranya yaitu pertama kita ke transfer data, terus ke data out ya. Kalau data ini misalnya dari dari folder dari bucket lain ke bucket yang kita masukin nih, yang kita buka gitu. Nah, di sini kita coba dulu data out ya. Nah, ini dipilih dulu ya, ini dipilih dulu. Terus kita yang pertama ini di select dulu ya, dipilih dulu, terus kita transfer data. Nah, di sini data out. Ya, ini langsung. Nah, di sini kita choose resource-nya yaitu dari berkas CC ya, berkas CC. Nah, terus kita pilih tujuannya adalah ke berkas CC2, harusnya seperti itu. Nah, kita pilih. Oke, selanjutnya kita run one aja karena memang kita hanya cuma coba sekali gitu ya. Langsung aja. Kalau misalnya memang mau diidentifikasikan ini misalnya untuk file apa gitu, bisa nanti dikirim pesannya, tapi kita hanya untuk mencoba file ya berhasil atau tidaknya untuk transfer datanya dari sini. Jadi kita langsung ke create aja. Ya, terlihat ya di sini ada transfer jobnya di sini terlihat langsung successfully ya. Oke. Terus bagaimana kita tahu? Ya udah, kita langsung aja ke bucket yang dituju tadi. Coba lihat lagi. Nah, coba kita cek apakah di sini ada. Nah, sudah terlihat ya di sini ada ya, di sini di berkas CC2 di sini ya, di sini ada UAS CC, dan buka lagi ada filenya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan berkasnya ini tuh masih dalam satu user ya di sini ya, satu pengguna yang di sini tuh penggunanya adalah Abdullah Azam Robani gitu. Saya memakai akun Saudara Azam. Nah, bagaimana kita menambahkan user ya, namanya nanti di tempat kerja, dunia kerja kan kita yang namanya kolaborasi gitu ya, kolaborasi secara tim. Bagaimana kita menambahkan orang-orang di dalam tim tersebut. Kita bisa langsung ke sini, terus ke pilih menu dan pilih ke IM and admin di sini. IM. Nah, bisa terlihat ya di sini bahwa di di project kita ini ya, project UAS Cloud Computing ini ada satu ya, di sini ada satu user yaitu Abdullah Azam Robani sebagai owner nih. Misalnya kami yaitu saya akan saya akan menambahkan user di project ini. Jadi langsung aja kita ke grant access. Di sini misalnya kita tambahkan usernya ya. Di sini ada new principal. Di sini bisa kita isi Google email ya. Misalnya saya akan menambahkan user Google saya gitu misalnya. Nah, terus pilih role-nya. Misal role-nya saya akan jadikan owner. Nah, yaitu owner dari project ini ya, sama dengan akun dari atau user dari Saudara Azam. Nah, kalau setelah seperti ini langsung di save.
Nah, ya bisa terlihat ya di sini sudah ada user baru ya, pengguna baru di project ini. Nah, tapi di sini terlihat nih, di sini terlihat yaitu invitation sent pending acceptance. Artinya ada invite invite dari project ini ya nanti di Gmail gitu. Agar user ini nih yaitu email saya ini bisa ikut join di project Google Cloud ini. Nah, lalu bagaimana? Ya, kita langsung aja cek emailnya ya, ini Gmailnya di akun saya. Nah, sudah terlihat ya di sini ada apa nih? Nah, kita buka aja dari saudara Abdul Azam Robbani. Nah, terlihat bahwa ini adalah invitation ya. Nah, kita langsung aja klik yang sebelah sini. Nah, di sini kita langsung klik accept invitation. Coba kita retweet sekali lagi. Nah, sudah terlihat ya. Tadi mungkin kesalahan jaringan, dan sini sudah kita lihat ya, terlihat juga di layar bahwa saya bisa memulai project ini. Nah, bersama saudara Abdul Azam. Nah, sini juga bisa kita atur, bisa kami atur lagi untuk penggunaannya ya. Di sini sudah banyak, tapi kami khususkan di Google Cloud Storage. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penambahan dari usernya. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya akan memasukkan akun dari Bapak dosen ya di sini. Sudah saya note sebelumnya, langsung assign role. Ini hanya permisalan, mungkin saya akan jadikan owner ya. Caranya sama seperti tadi, langsung kita save. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau misalnya tidak ada tanda seperti tadi invitation, berarti Bapak dosen ini sudah masuk di project kami ini. Nah, seperti itu. Nah, untuk mungkin demonstrasi terakhir, bagaimana cara untuk kita download filenya ya. Yaitu kan file sharing kan yang paling penting adalah unduh dan unggah gitu. Tadi kan kita sudah unggah, sudah transfer, dan terakhir bagaimana cara kita mendownload ataupun mengunduh file sharing tersebut ya, yang tadi sudah ada atau sudah kita bikin gitu kan, kita buat. Nah, caranya yaitu kembali lagi kita ke bucket nih ya. Tadi ada di sini cloud storage ya. Baik lagi karena mungkin bucket ini adalah playground dari project kita gitu, project kami. Nah, kita ke bucket lagi kembali. Jadi cara download itu sama aja di di sini ya. Misalnya divisi yang ini ya. Nah, kita buka lagi bucketnya, buka file ini, foldernya dibuka, terus misal file ini mau kita download nih ya kan, kita download ya. Ini mudah saja, kita pilih dulu filenya ya, kita dulu filenya, langsung kita download. Nah, karena ini bentuknya file PDF ya di sini berkas, jadi bisa langsung di preview di sini dan langsung kita download. Kita download misalnya di download depan aja, save. Nah, oke, selesai. Kurang lebih seperti itu dari cara mendownload di Google Cloud Storage ini ya, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin informasi tambahan yang terakhir. Jadi begitu kita membuat akun ini, kita bisa mendapatkan kurang lebih trial selama 90 hari sebesar $300 ya, $300. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ya nih, detailnya di menu, terus ke billing ya. Terlihat ya di sini ada kreditnya ya. Sini kredit sebesar Rp5.988.792 ya di sini. Yang mana dengan keterangan ya, ini awalnya segini nih, kurang lebih 4.491. Ini adalah
kredit awal yang didapatkan gratis gitu dari Google Cloud Storage ya, Google Cloud Platform, platform gratisnya segini atau sekitar $300 ya. Dan ini adalah bonusnya dari organization, yang mana memang bonus dari organisasi Nurul Fikri itu sendiri sekitar mungkin $100 ya ini. Tapi memang di sini sudah dikonversi menjadi rupiah semua ya, kurang lebih. Jadi $300 dan $100, kurang lebih seperti itu. Oke, saran dan kesimpulan dari project kami kali ini, mungkin pada pengembangan berikutnya kami mungkin dapat memaksimalkan dengan mengintegrasikan Google Cloud Storage dengan berbagai aplikasi gitu, bukan hanya di Google Storage saja, bukan hanya di bagian storage gitu, sehingga kami ini dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja dan kolaborasi tim dalam lingkungan kerja yang jauh lebih fleksibel. Oke, baik, mungkin segitu saja presentasi ataupun penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.